رمضان كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya, termasuk nikmat umur, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang paling mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau hingga yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada pertemuan ini insyaallah yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan meninggalkan yang haram. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran bukan hanya sekedar sholat, zakat, haji, berbuat baik kepada orang tua, tapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik, apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Saudaraku kaum muslimin ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanan yang halal lagi baik itu adalah berpengaruh kepada diri kita, jasmani kita, dan juga buat anak-anak kita. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mendapatkan anak-anak kita tidak taat ketika disuruh beribadah kepada Allah, begitu pun diperintahkan sesuatu yang baik tetapi selalu menolak. Periksa apakah makanan atau minuman yang kita suguhkan selama ini adalah hasil dari yang halal dan thayyib, ataukah malah sebaliknya, yaitu dari yang haram atau dari pendapatan yang kita dapatkan, kita peroleh bukan dengan cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa trik untuk menghindari makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita selalu taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana kita mengkonsumsi makanan yang haram, sehingga itu yang menyebabkan kita akan dibenci atau diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tanamkan dalam diri kita, maka insya Allah ini akan menjadi salah satu langkah kita jauh dari makanan yang haram. Kemudian yang kedua, kenali ciri-ciri makanan non halal. Biasanya makanan yang non halal itu terdapat ada tanda atau pemberitahuan bahwa ini adalah makanan yang tidak halal, seperti anjing, babi, kelelawar, dan semacamnya. Nah, itu cara yang bisa kita lakukan untuk mengecek apakah makanan ini halal atau haram. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya yaitu adalah pastikan ada sertifikasi halal dari makanan itu. Jadi ketika kita ingin memilih restoran, maka kita mencari tahu kepada orang-orang bahwa apakah ini tempat restoran ini halal atau tidaknya. Nah, inilah cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tips yang keempat, yaitu bertanya dengan sopan kepada pelayan yang ada di restoran tersebut. Bertanya dengan halus, dengan sopan,
supaya kita dikasih tahu bahwa tempat ini baik atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah memilih makanan vegetarian. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika suatu negara, misalnya kita jalan-jalan di suatu negara, kita sulit untuk mendapatkan makanan yang halal, maka sudah semestinya kita mencari sayur-sayuran atau vegetarian. Nah, ini juga salah satunya membantu kita untuk menghindari kita dari makanan yang haram. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya makanan dan minuman yang halal yang Allah perintahkan, karena ini adalah merupakan sumber kebaikan kepada kita, diri kita, dan juga kepada keluarga kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika anak-anak kita, istri kita diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang baik, diperintahkan untuk sholat, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka cenderung menolak atau cenderung bermalas-malasan, maka selayaknya kita periksa, kita bertanya kepada diri kita, apakah makanan yang selama ini yang dikonsumsi oleh diri kita, anak-anak kita, dan juga istri kita adalah hasil dari yang halal, hasil dari makanan dan minuman yang halal, diperoleh secara baik, dan itu menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة.